Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Megania Karisma MAK selaku dosen mata kuliah perpajakan dan teman-teman yang bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sonia Nandasari sebagai moderator beserta anggota kelompok 4 yaitu Ajeng Palia Putri, Davi Alfareji, Sonia Nandasari. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 21 dan subjek PPh pasal 21 yang akan disampaikan oleh Ajeng Talia. Terima kasih. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang sedang dilakukannya. Lalu ada subjek pajak PPh 21 yang terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan ahli waris. Merujuk pada Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan terbagi 3 jenis yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi ada 2, yaitu orang pribadi dalam negeri, berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Yang kedua, orang pribadi luar negeri, ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang kedua jenisnya yaitu ada badan meliputi didirikannya atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang ketiga, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pemotong PPh pasal 21 dan perhitungan PPh pasal 21 yang akan disampaikan oleh Davi Alfarezi. Terima kasih. Pemotong PPh pasal 21 terdiri dari 5 pemotong. Yang pertama ada pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, Next. Perhitungan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun. Penghasilan bruto, selanjutnya dikurangi pengurang penghasilan, selanjutnya penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Selanjutnya dikurangi PTKP, selanjutnya PKP, dan yang terakhir dikenakan tarif UU HAPP. Penghasilan bruto pegawai tetap meliputi gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penghasilan bruto menerima pensiun berupa uang pensiun berkala. Pengurang penghasilan bruto meliputi yang pertama biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta rupiah per tahun atau 500.000 per bulan untuk pegawai tetap. Yang kedua iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri untuk pegawai tetap. Yang ketiga biaya pensiun, 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan untuk penerima pensiun. Yang keempat PTKP meliputi yang pertama untuk diri wajib pajak senilai 54 juta rupiah. Yang kedua tambahan untuk WP status kawin senilai 4.500.000. Yang
Ketiga, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami senilai 54 juta rupiah. Yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, semanda, dan dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang, senilai 4.500.000. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tarif PPh yang akan disampaikan oleh saya. Tarif lama PPh mengacu pada pasal 17 ayat 1A sebagai berikut. Yang pertama ada wajib pajak penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Yang keempat, ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Adapun tarif baru PPh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yaitu penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta adalah 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar adalah 30%, di atas 5 miliar adalah 35%. Dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, maka pasal 17 ayat 1A di atas tidak berlaku lagi. Contohnya ada penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sebesar 100 juta rupiah, berapa besarnya PPh 21 terutang. Caranya yang pertama, 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, lalu sisanya ada 40 juta dikali 15%, hasilnya 6 juta. Jadi besarnya PPh 21 terutang adalah 3 juta ditambah 6 juta, jadinya 9 juta. Selanjutnya, ada soal yang akan diberikan kepada teman-teman yang bisa menjawab, akan kami berikan 20 poin setiap pertanyaannya. Untuk Sela Nuraini, silakan. Mau menjawab pertanyaan nomor 5. Jawabannya yaitu sejumlah Rp 117 juta rupiah bisa PTKP-nya. Yang keterangannya itu untuk WP sendiri Pak Eko sendiri sebagai WP yaitu PTKP-nya 54 juta rupiah dengan tambahan untuk status menikahnya yaitu 4.500.000, penghasilan istri yang bekerja digabung dengan suami yaitu 54 juta dan memiliki satu anak 4.500.000, lalu ditambah aja semuanya jadi 117 juta rupiah. Baik, terima kasih untuk Kak Sela. Untuk kelompok 4, apakah jawaban dari Sela sudah benar atau salah? Terima kasih untuk Sela, jawabannya sudah benar dan mendapatkan 20 poin. Selanjutnya, Kak Sela Sedini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Belum kan ya? Belum. Nomor 1 itu apa pengertian dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri.
Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Sela Sediana. Untuk kelompok 4, bagaimana jawaban dari Kak Sela, sudah benar atau salah? Terima kasih untuk Sela Sediana sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk jawabannya sudah benar dan mendapat 20 poin. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Kak Rama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 3. Siapa saja yang tidak termasuk subjek pajak pasal 21? Yang tidak termasuk subjek pajak PPh 21 yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan Kemenku. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Rama. Untuk kelompok 4, bagaimana jawaban dari Kak Rama, sudah benar atau salah? Terima kasih untuk Kita Rama yang sudah menjawab pertanyaan nomor 3. Jawabannya sudah benar dan mendapat 20 poin. Masih ada pertanyaan nomor 2 dan 4. Apa ada yang ingin menjawab lagi? Mau jawab nomor 4. Baik, silakan. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sebesar 300 juta. Berapa besarnya PPh 21 terutang? Jawab 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Yang kedua 240 juta dikali 15% sama dengan 36 juta. Jadi besarnya pajak penghasilan pasal 21 yaitu 39 juta. Baik, terima kasih Kak Joya. Untuk kelompok 4, bagaimana jawaban dari Kak Joya? Sudah benar atau salah? Maaf, Kak Joya, bisa diulangi jawabannya berapa? Nah, 39 juta.
Mohon maaf untuk jawaban dari Saudara Joya masih kurang tepat. Boleh dibenerin nggak? Boleh, silakan. Jawabannya 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Yang ketiga 25% kali 50 juta sama dengan 12.500.000. Jadi totalnya 45 juta. Terima kasih untuk Kak Joya sudah merevisi jawabannya. Jadi jawabannya yang untuk revisiannya sudah benar. Jadi Kak Joya sudah bisa mendapatkan poin 20. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Siti Fatimah, silakan. Saya mau menjawab soal nomor 2. Siapa subjek dan wajib pajak penghasilan PPh pasal 21? Yaitu seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Siti Fatimah. Untuk kelompok 4, apakah jawaban dari Kak Siti Fatimah sudah benar atau salah? Terima kasih untuk saudara kita Siti Fatimah sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya itu sudah benar, jadi bisa mendapatkan 20 poin. Baik, karena semua sudah dijawab, saya tutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.